Selamat pagi dan salam semangat buat kita semua. Materi pembelajaran fisika untuk kelas 10. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan sama-sama membahas vektor untuk bagian yang pertama. Mari kita perhatikan secara bersama-sama. Kita mulai dari bagian A, pengertian vektor. Besaran vektor atau sering disebut juga dengan vektor merupakan suatu besaran fisika yang memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah. Sebagai contoh, yang termasuk untuk besaran vektor adalah gaya, percepatan, perpindahan, kecepatan, momentum, dan lain-lain. Agar lebih jelas mengenai vektor ini, mari kita perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Di bawah ini digambarkan ada dua motor, motor A dan motor B, dan masing-masing speedometer pada kedua motor menunjukkan angka yang sama, yaitu sebesar 120 km per jam. 120 km per jam. Mari kita analisa atau sebagai keterangan dari gambar tersebut. Untuk motor A, kelajuannya 120 km per jam, bergerak ke arah kanan, ke arah kanan. Motor B, kelajuannya juga sama, 120 km per jam, tetapi dia bergerak ke arah kiri, bergerak ke arah kiri. Kesimpulan dari gambar ini atau ilustrasi ini adalah meskipun angka yang ditunjukkan speedometer kedua motor adalah sama, tetapi kecepatan motor A dan kecepatan motor B adalah berbeda karena kedua motor A dan motor B bergerak dalam arah yang berlawanan. Motor A ke kanan, sedangkan motor B bergerak ke arah kiri. Kita lanjutkan bagian B, menggambar atau melukis vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Ini simbol anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah. Perhatikan gambar contoh vektor berikut ini. Ini adalah merupakan contoh pelukisan sebuah vektor yang merupakan anak panah. Memiliki dua titik. Ini titik A, ini titik B, dan titik A adalah merupakan pangkal vektor. Sedangkan titik B merupakan ujung vektor. Dan jarak atau panjang garis dari titik A sampai titik B atau AB itu merupakan nilai atau besarnya vektor ini. Jadi panjang garis itu menyatakan nilai atau besar sebuah vektor. Dan kita ingatlah bahwa dua vektor dikatakan sama apabila nilai atau panjang dan arah vektor juga harus sama. Kita lanjutkan bagian C, penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk penjumlahan dan pengurangan vektor, kita bisa menggunakan 3 metode atau 3 cara. Kita perhatikan cara yang pertama, yaitu metode segitiga. Metode segitiga merupakan penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua berada pada ujung vektor pertama. Dan hasil penjumlahan vektornya memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung berada di ujung vektor yang kedua. Untuk lebih jelas, kita perhatikan di sini ada contoh. Diketahui dua buah vektor A dan B seperti di bawah. Ini vektor A arahnya ke atas, ini vektor B arahnya ke kanan. Kalau kita melukiskan penjumlahan vektor A tambah vektor B dengan metode segitiga adalah sebagai berikut. Pertama, kita lukiskan vektor A. Ingat, panjang dan arahnya harus sama persis dengan vektor yang diketahui sebelumnya. Langkah kedua, kita lukiskan atau kita tempatkanlah vektor B, di mana pangkal vektor B itu berada di ujung vektor A. Dan hasilnya, yang ini adalah hasilnya, kita tarik garis dari pangkal vektor pertama
sampai ke ujung vektor yang kedua. Dan selanjutnya kita sebutlah ini sebagai vektor resultan. Ya, R ini merupakan resultan atau hasil, maka vektor resultan sama dengan vektor A tambah dengan vektor B. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menjumlahkan vektor B ditambah dengan vektor A. Ya, vektor B tambah dengan vektor A, maka langkah pertamanya sama persis seperti yang tadi. Kita lukiskan pertama kali vektor B. Ini vektor B-nya. Kemudian vektor A kita lukis. Pangkalnya, ya, pangkal vektor A ini berada di ujung vektor B. Maka hasilnya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor pertama atau vektor B sampai dia ke ujung vektor yang kedua atau vektor A, maka ini selanjutnya kita sebut sebagai vektor resultan. Maka vektor resultan atau hasil sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Cara kedua yaitu metode poligon atau sering juga disebut dengan metode segi banyak. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Resultan atau hasil dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor terakhir. Sebagai contoh, diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor A-nya ke atas, vektor B-nya ke kanan, vektor C-nya adalah mengarah seperti ini. Kalau kita jumlahkan, vektor A tambah vektor B tambah vektor C secara poligon adalah caranya sebagai berikut. Kita lukiskan pertama kali vektor A-nya, yang ini vektor A. Kemudian kita lukiskan vektor B. Kita letakkan pangkal vektor B-nya berada di ujung vektor A. Langkah selanjutnya kita tempatkan vektor C, yang ini vektor C, pangkalnya berada di ujung vektor B. Maka hasilnya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor pertama, yaitu vektor A, sampai ke ujung vektor yang terakhir, yaitu vektor C. Dan selanjutnya, dari sini sampai kemari, itu merupakan vektor resultan atau vektor hasil. Maka vektor resultan atau vektor R sama dengan vektor A tambah dengan vektor B tambah dengan vektor C. Metode terakhir adalah metode jajaran genjang. Merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, ya. Titik pangkalnya sama. Sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal, ya, diagonal sebuah jajaran genjang. Sebagai contoh, diketahui dua buah vektor, yaitu vektor A, yang ini vektor A, kemudian ini vektor B. Kalau kita melukis penjumlahan vektor A tambah vektor B secara jajaran genjang, maka caranya sebagai berikut. Kita lukiskan pertama kali vektor A-nya. Perhatikan arahnya dan panjang harus sama seperti vektor yang diketahui sebelumnya, ya. Kemudian pada pangkal yang berimpit, pangkal yang sama, kita lukiskan vektor B-nya. Jadi vektor pertama dan vektor kedua itu titik pangkalnya berimpit. Maka hasilnya adalah merupakan diagonal, ya, diagonal bidang dari vektor A dan vektor B. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan bentuk sebuah jajaran genjang. Maka hasilnya ini merupakan diagonal jajaran genjang. Sedangkan untuk pengurangan vektor, prinsipnya sama dengan metode penjumlahan, tetapi arah vektor pengurang dilukis berlawanan arah dengan arah vektor semula. Kita masuk materi yang terakhir, bagian D, komponen-komponen vektor. Komponen-komponen vektor artinya proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu kartesius, baik itu sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z yang berada di dekatnya. Kita misalkan
ada sebuah vektor A berada pada sumbu XY, seperti gambar di bawah ini gambarnya. Ini vektor A berada pada sumbu X dan pada sumbu Y. Maka vektor A ini akan memiliki proyeksi pada sumbu X, yaitu ini, dan memiliki proyeksi pada sumbu Y, yaitu yang ini. Maka komponen vektor A pada sumbu X kita sebut sebagai AX, yang besarnya sama dengan vektor A dikali kosinus theta. Kemudian komponen pada sumbu Y kita sebut sebagai AY, besarnya sama dengan vektor A dikalikan dengan sinus theta. Dan nilai vektor A ini, kalau kita perhatikan, ini merupakan sisi miring ya, sisi miring daripada Pythagoras. Maka nilai atau besar vektor A bisa juga kita cari dengan rumus akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Keterangan dari gambar ini adalah A tadi kita sebut sebagai vektor A, AX komponen vektor pada sumbu X, AY komponen vektor pada sumbu Y, dan theta besar sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumbu X positif. Untuk lebih memahami komponen-komponen vektor, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah vektor yang panjangnya atau besarnya 20 cm membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Ini gambarnya. Ini vektornya, besarnya 20 cm, dilukiskan seperti ini, dan membentuk sudut terhadap sumbu X positif sebesar 30 derajat. Maka vektor ini yang besarnya 20 cm akan memiliki komponen vektor pada sumbu X, yaitu AX. Rumusnya tadi sudah ada, A cos theta sama dengan A20 kali cos 30 ya. Cos 30 bernilai setengah akar 3. Maka AX besar komponen pada sumbu X sama dengan 10 akar 3 cm. Selanjutnya komponen vektor pada sumbu Y yang kita sebut sebagai AY sama dengan A dikali sinus theta sama dengan A20 sinus theta. Sinus 30 nilainya sama dengan setengah. Maka nilai komponen vektor pada sumbu Y, AY, besarnya sama dengan 10 cm. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak kami semuanya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar.